Shalom. Selamat sore bagi kita semua. Baik, teman-teman semua, tadi waktu di dalam penyembahan saya mengingat 20 tahun yang lalu ya, saya ada di tempat ini juga sama seperti Anda. Saya sudah 20 tahun melayani di tempat ini sebagai seorang mahasiswa dulu. Saya sudah aktif ikut pelayanan, dan kenapa bisa sampai seperti ini sekarang adalah karena pembinaan yang dilakukan di tempat ini. Jadi apa yang saya miliki, apa yang saya pahami, sekalipun saya sekolah teologi, tapi saya mengatakan sekolah teologi itu hanya sebagian kecil sebenarnya dari apa yang sudah didapatkan di dalam ketika kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Termasuk apa yang akan kita bahas hari ini yang dibahas selama 1 semester di sekolah teologi, dan akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 1 jam ya. Dan kita sangat beruntung sebenarnya kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Topik kita hari ini adalah soteriologi, bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Namun kita tidak akan hanya belajar soteriologinya, kita akan menyinggung nanti dan lebih banyak sebenarnya berbicara tentang siapa itu Yesus Kristus. Karena ketika kita berbicara tentang soteriologi, kita akan berbicara dua, yaitu berbicara tentang manusia dan berbicara tentang Yesus. Karena memang yang menyelamatkan itu adalah Yesus, dan yang diselamatkan adalah manusia. Jadi dua ini tidak akan pernah bisa dilepaskan ketika kita berbicara tentang soteriologi. Oke, teman-teman semua, saya tidak akan membuka teks Alkitab secara khusus, tapi di sepanjang ini nanti kita akan membuka banyak sekali ayat Alkitab sebenarnya. Maka saya tidak secara spesifik akan membuka teks Alkitab. Nah, ketika bertanya tentang keselamatan, maka ketika membahas tentang kekristenan, sebenarnya pertanyaan utama di dalam kekristenan itu adalah bicara atau bertanya tentang keselamatan. Karena apapun ceritanya, kalau kita ini beribadah di tempat ini, kan ujung-ujungnya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita diselamatkan. Karena tidak ada gunanya kita memiliki pemahaman teologi, mengerti seluruh Alkitab, tapi kemudian kalau mati masuk neraka. Nah, persoalan paling besar di dalam gereja-gereja kita hari ini adalah bicara tentang keselamatan. Persoalan keselamatan ini menjadi masalah yang besar. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang melakukan ibadah, kemudian ikut di dalam paduan suara di gereja, sehingga gereja itu kadangkala seperti festival kor kalau hari Minggu. Tapi ketika sudah bicara tentang keselamatan, ada begitu banyak orang tidak mengerti. Ketika ditanya, kalau engkau mati hari ini engkau kemana? Maka jawabannya adalah tidak tahu atau terserah Tuhan. Itu yang menjadi persoalan besar. Sekalipun Nommensen itu sudah lebih daripada 100 tahun datang ke Tanah Batak, tetapi orang-orang Kristen sampai dengan hari ini, sekalipun sudah aktif di dalam gereja, tetapi masih berada di dalam kegelapan, belum mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, dan belum memiliki hidup yang kekal itu. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus ketika masih di dalam kandungan Maria, bahkan jauh sebelumnya sebenarnya di dalam kekekalan, sudah diproklamasikan, diproklamirkan untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka juru selamat itu sudah diproklamirkan. Proto evangelium yang pertama di Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 itu, bahwa keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala dari keturunan daripada ular. Jadi Yesus Kristus sudah langsung dinubuatkan, sudah diproklamirkan jauh sebelum Yesus lahir pun. Yesus itu sudah diproklamirkan. Jadi ketika kita bicara tentang juru selamat dan keselamatan, ini dua hal yang tidak mungkin untuk kita pisahkan, karena adalah peran daripada seorang juru selamat untuk menyelamatkan. Nah, bicara tentang keselamatan atau kata soterio atau soteria atau keselamatan itu, saya tidak akan bahas definisi secara teologisnya, bahasa Yunani, bahasa Ibraninya. Saya pikir boleh kita baca di dalam literatur. Tetapi apa secara umum sebenarnya arti keselamatan itu?
Keselamatan secara luas atau secara sederhana, dari kata kerja menyelamatkan berarti diselamatkan dari mara bahaya atau suatu situasi yang mengancam. Misalnya ketika orang sedang kelaparan, kemudian dikasih makan, dia diselamatkan daripada bencana, dia akan mati karena kelaparan itu. Atau orang yang lolos dari penyakit yang mematikan, misalnya COVID kemarin, ya kan, ketika sudah satu-satu napasnya, termasuk saya kena, Bang ini juga kena, ya kan, ada beberapa yang kena di sini, itu kita diselamatkan dari situ. Atau orang yang selamat dari kecelakaan disebut mengalami kecelakaan. Misalnya seorang petinju yang dikatakan diselamatkan oleh bel itu apabila di dalam ronde terakhir, ronde itu berakhir sebelum wasit menghitung 1, 2, 3, sudah 9 bunyi lonceng, maka dia diselamatkan oleh bel. Itu artinya diselamatkan. Artinya kalau dari situ diselamatkan artinya tidak ada peran dari orang tersebut di dalamnya. Ya kan? Kalau misalnya seorang petinju itu diselamatkan oleh bel bukan karena hebat dia, bukan, tapi karena bel itu menyelamatkan dia. Nah, berarti keselamatan itu diselamatkan dari suatu malapetaka. Di dalam Alkitab kita akan melihat bahwa ketika bicara keselamatan itu berarti berbicara tentang atau merujuk kepada bagaimana manusia itu ditebus dari akibat dosa. Dilakukan dengan cara apa? Ada rekonsiliasi dengan Allah. Maka di dalam pengertian ini keselamatan berarti diselamatkan dari situasi atau malapetaka yang fatal, yaitu penghakiman daripada Tuhan. Jadi kalau sudah bicara tentang Alkitab, karena nanti kan tujuan daripada seluruh hidup manusia ketika jatuh ke dalam dosa itu adalah neraka, maka Tuhan akan melakukan penghakiman nanti. Maka penghakiman itu membuat malapetaka yang besar bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan manusia yang disebutkan diselamatkan itu diselamatkan dari penghakiman Allah. Maka keselamatan yang paling penting dan terutama itu digenapi oleh Yesus Kristus yang disebut dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Di akhir zaman murka Tuhan itu akan dinyatakan. Maka siapa yang tidak percaya kepada Yesus, maka mereka akan mengalami kebinasaan kekal selama-lamanya. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, dia diselamatkan daripada murka itu. Itu yang dimaksud dengan diselamatkan. Oke, tadi saya sudah menyebutkan ketika kita bicara tentang keselamatan, kita bicara dua hal, yaitu bicara tentang manusia dan bicara tentang Yesus Kristus. Maka mari kita lihat manusia. Saya tidak akan membahas siapa itu manusia, tetapi kita langsung masuk kepada bahwa manusia itu kondisinya sudah berdosa. Jadi manusia yang berdosa ini, manusia itu akan mengalami yang namanya mengalami murka Allah, mereka akan masuk neraka. Jadi waktu kita bicara tentang keselamatan, maka pertanyaan yang pertama adalah diselamatkan dari mana? Diselamatkan daripada akibat dosa. Kita sudah tahu di dalam Roma pasal yang ketiga, Roma 6 ayat 23, bahwa upah dosa itu adalah maut. Maka manusia diselamatkan dari mana? Diselamatkan daripada akibat daripada dosa itu yaitu maut. Dan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa lewat manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, manusia sudah mati seperti yang difirmankan Allah. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, sebab pada hari engkau memakannya pastilah kamu mati. Walaupun pada waktu itu, perhatikan, pada waktu itu manusia tidak langsung mengalami kematian. Kematian yang dimaksud di situ bukan kematian, sekali lagi orang sering bilang walaupun memang itu termasuk, tetapi yang utama sebenarnya di sini adalah berbicara tentang kematian atau keterpisahan manusia dari Allah, dan secara khusus sebenarnya itu berbicara tentang kematian secara fisik. Karena waktu manusia diciptakan Tuhan bukan untuk mati. Jadi manusia itu diciptakan untuk kekal, untuk hidup selama-lamanya. Kenapa manusia mati? Itu akibat dosa.
Jadi perhatikan, di dalam apa yang Tuhan sampaikan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, ketika engkau memakannya pastilah engkau mati. Manusia di situ seharusnya mati secara fisik. Tapi kenapa manusia tidak mati? Apakah Tuhan berbohong? Bukan. Tetapi itulah pertama kalau kita perhatikan, manusia diberikan Tuhan kasih karunia. Kasih Tuhan langsung ditunjukkan pada waktu itu. Manusia tidak mati secara fisik. Memang mereka mengalami keterpisahan dari Allah. Secara rohani manusia itu tidak lagi mau mengikuti Tuhan. Tetapi pada waktu itu kasih Tuhan dinyatakan. Manusia tidak mengalami kematian fisik. Walaupun nanti mereka akan mengalami kematian secara fisik akibat daripada dosa itu. Oke. Jadi kita tahu akibat dosa yang dilakukan oleh Adam, yaitu keterpisahan dari Allah. Terpisah itu menyangkut keterpisahan antara roh dan tubuh. Dan keterpisahan dari Allah itu yang saya sebutkan tadi, kematian rohani. Dan yang ketiga ini adalah keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat bagiannya itu, yang pertama itu, maka ketika manusia berdosa, ada keterpisahan antara hal yang rohani dengan tubuh. Kemudian terpisah dari Allah. Kan kematian adalah terpisahnya roh dari tubuh, ya kan? Roh itu kembali kepada Tuhan, tubuh itu kembali ke tanah. Kemudian yang kedua, keterpisahan dari Allah, kematian secara rohani. Kita tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan akibat daripada dosa. Dan kemudian yang terakhir nantinya, jadi kematian yang terakhir itu adalah keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Jadi sekarang ketika kita masih hidup di dunia ini, masih ada waktu untuk tidak mengalami yang ketiga itu. Tapi ketika manusia mengalami kematian yang kedua, kematian pertama adalah keterpisahan dari Allah itu, kematian yang kedua itu adalah keterpisahan dari Allah selama-lamanya jikalau dia tidak bertobat. Ini yang kemudian saya sebutkan itu tadi, malapetaka yang besar bagi hidup manusia. Kalau manusia itu hanya mati saja, gak ada problem itu. Sama seperti ayam misalnya, kita potong mati udah selesai. Tapi masalahnya gak seperti itu. Manusia diciptakan di dalam manusia itu diciptakan untuk kekal. Memang tadi di awal saya sebutkan, manusia itu diciptakan untuk kekal, untuk tidak mati. Tetapi kemudian manusia melakukan dosa, mereka mati secara fisik. Tetapi setelah mati secara fisik, manusia akan memiliki kehidupan yang kedua. Kehidupan itu adalah hidup selama-lamanya di sorga atau hidup selama-lamanya di dalam neraka. Jadi tetap dia kekal selama-lamanya di sorga atau kekal selama-lamanya di neraka. Jadi bagaimana kemudian manusia bisa lepas daripada kematian atau kehidupan yang kekal di neraka ini? Inilah yang kemudian menjadi topik yang akan kita bahas hari ini. Oke, kalau kita bicara tentang dosa, dosa itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang sifatnya pasif. Seperti misalnya kelemahan, aku salah misalnya, atau tidak sempurna melakukan tugas. Bukan itu. Dosa itu adalah sesuatu yang aktif, sesuatu yang selalu melakukan perlawanan, sesuatu yang selalu melakukan pemberontakan. Itu dosa. Jadi dosa itu tidak diam. Dosa itu aktif untuk melakukan pemberontakan. Apa itu? Secara aktif melanggar hukum atau perintah Tuhan. Sudah tahu kita itu tidak boleh dilakukan orang percaya, kita lakukan lagi. Sudah tahu kita bahwa itu dosa, tapi tetap kita lakukan. Kita aktif melakukan itu. Itu adalah dosa, sehingga akhirnya menyebabkan yang namanya kesalahan dan kelemahan. Jadi dosa ini diakibatkan dari manusia sendiri dengan kebebasannya menolak untuk tunduk kepada Tuhan yang berotoritas dan menolak untuk mengikuti petunjuk atau perintahnya. Jadi dasar kita kemudian manusia ini, habitat daripada manusia adalah memberontak. Walaupun sebenarnya di dalam hati kita kadang-kala nggak pengen kita seperti itu, tapi nggak bisa kita tidak memberontak.
Kepada orang tua pun kan kadang-kala kita begitu. Tahunya kita bahwa ketika kita melakukan itu hati orang tua kita sakit. Tapi entah kenapa kita melakukan itu. Kita tidak bisa kemudian untuk tunduk dan taat. Sama seperti itu, kepada Tuhan pun seperti itu. Tuhan senang kalau kita misalnya setiap hari itu melakukan misalnya doa pagi. Tapi entah kenapa kita malas melakukan itu. Sekali-sekali kita lakukan. Kita mau memberontak kepada Tuhan dan kita terus memberontak kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dengan kebebasan sendiri manusia memilih untuk mengikuti apa yang iblis senangi, bukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Sehingga manusia tidak setia kepada Tuhan. Manusia disebut menyimpang dari jalan dan sasaran yang benar, melanggar hukum dan perjanjian dengan Allah. Maka dosa itu kan tidak tepat kepada sasaran yang Tuhan sudah tetapkan bagi manusia. Manusia itu ketika diciptakan di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah, kuasa kepada mereka, tetapi kemudian mereka tidak tepat atau tidak melakukan sasaran yang Tuhan inginkan. Jadi dosa itu dari kata hamartia, itu dari bahasa Yunani, artinya tidak tepat kepada sasaran yang Allah inginkan. Itu namanya melenceng atau meleset daripada sasaran yang Allah tetapkan. Oke. Jadi pengertian ini kita bisa lihat itu di bagaimana Adam dan Hawa dengan kebebasannya secara aktif memilih untuk mengikuti apa yang mereka mau dan cocok dengan pendapat iblis. Tuhan sudah bilang jangan makan, tapi mereka makan. Bukan persoalan buah yang dimakan itu sebenarnya, bukan itu persoalannya. Tetapi persoalan di situ adalah ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah ini. Buah yang lain kan banyak, kenapa harus itu yang dimakan? Kan itu kan? Kan banyak buah di situ ya. Cuman 3 sih. 1 pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang kedua pohon kehidupan, yang ketiga pohon yang lain-lain ya kan? Banyak buah yang lain, banyak buah yang lain di situ. Tapi 1 saja Tuhan larang. Dan kemudian mereka tidak mau tunduk kepada itu. Mereka melanggar. Jadi di dalam itu bukan persoalan sudah kita makan, bukan itu, tetapi persoalannya adalah ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, pemberontakan mereka kepada Tuhan, ketidaktundukan mereka. Jadi aktif memilih mengikuti apa yang mereka mau dan cocok dengan pendapat iblis dan melawan Tuhan yang berotoritas yang seharusnya mereka percayai dan mereka sadari sepenuhnya. Jadi akibat daripada dosa inilah kemudian tujuan Allah itu tidak tercapai di dalam manusia yang Dia ciptakan itu. Karena memang ketika manusia itu diciptakan pertama sekali, tujuannya bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi tujuan daripada Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia itu memuliakan Allah. Itu tujuannya. Tetapi akibat daripada dosa, maka tujuan berikutnya adalah menyelamatkan manusia. Oke, sampai di sini saya berharap kita mengerti. Jadi manusia yang jatuh di dalam dosa, maka Allah membuat cara tersendiri secara terus-menerus untuk menyelamatkan manusia. Dan kita bisa lihat, nanti saya akan jelaskan itu bagaimana dari perjanjian lama. Kemudian Allah melakukan banyak hal kepada manusia lewat kurban binatang dan lain sebagainya. Ada nabi yang diutus, tetapi manusia itu tetap menolak untuk percaya kepada Tuhan. Sampai terakhir kemudian Yesus Kristus diberikan untuk menyelamatkan manusia. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah melakukan banyak cara untuk menyelamatkan manusia dan puncaknya adalah lewat Yesus Kristus. Maka akhirnya keselamatan itu menjadi kebutuhan manusia yang terbesar dan terutama. Tadi di awal saya sudah menyebutkan ada malapetaka, dan itu kabar buruk bagi manusia. Itu yang diberitakan oleh Alkitab, bahwa manusia telah berada di dalam dosa dan kemudian di dalam kedaulatannya Allah menetapkan akibat daripada dosa, upah dosa adalah maut, kematian selama-lamanya. Artinya semua manusia harus mengalami yang namanya kematian kekal di api neraka yang ditentukan Allah sebagai alat penghukuman bagi manusia berdosa. Ini adalah sesuatu hal yang mengerikan sesungguhnya, tapi orang sekarang menganggap ini menjadi hal yang sepele.
Jadi waktu kita bicara tentang kematian, ya sudah mati. Apalagi bagi orang-orang gen Z, gen alpha dan segala macam sekarang itu susah menjelaskan tentang kalau mati bagaimana. Ya sudah, kalau mati mati aja begitu. Banyak orang nggak peduli dengan itu sekarang. Ini menjadi problem besar sebenarnya. Padahal itu adalah satu malapetaka yang sangat besar. Itu adalah sebuah berita yang sangat mengerikan. Sesungguhnya kalau kita perhatikan, semua manusia keturunan Adam dan Hawa berada di dalam bahaya yang sangat serius. Kenapa? Karena kita akan mati selama-lamanya, akan disiksa selama-lamanya di neraka. Saya bukan ingin menakut-nakuti kita, tetapi itu akan dihadapi. Kita tidak tahu kapan. Tadi semalam saya mendengar teman saya dulu kuliah satu kelas, inna illahi, karena orang muslim meninggal. Artinya maksud saya adalah kematian itu akan datang. Dan hidup yang kekal itu, neraka itu ditentukan ketika kita hidup hari ini. Ketika sudah mati tidak ada lagi mau doa semalaman, doa seminggu, mendoakan itu, nggak bisa lagi berubah keputusan Tuhan atas itu. Tapi waktu hidup, pada waktu itulah kita, apakah kita akan diselamatkan oleh tidak. Dan itu tergantung kepada kasih karunia Tuhan dan bagaimana respon kita terhadap kasih karunia daripada Allah itu. Jadi sejak semula Tuhan itu mempunyai tujuan bagi manusia, yaitu bagaimana manusia untuk memuliakan namanya. Bahkan kalau kita perhatikan penciptaan alam semesta pun tujuannya adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca nanti Mazmur pasal ke-8 itu, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan seterusnya itu. Dan akhirnya kemudian kita tahu bahwa tujuan itu diserong oleh karena jatuhnya manusia ke dalam dosa. Maka Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Nah, sekarang kita masuk, bagaimana caranya, jalan keluarnya, supaya manusia itu diselamatkan daripada akibat dosa. Manusia melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan dirinya. Dari dulu sampai dengan hari ini terus itu dilakukan oleh manusia. Dengan cara apa? Berbuat baik, beramal, berpuasa, dan segala macam manusia lakukan supaya dirinya bebas daripada kematian selama-lamanya. Dan hari-hari ini itulah kita lihat, orang berpikir kalau dia rajin ke gereja, orang berpikir kalau dia ikut pertangyangan 1, 2, 3, 4 sampai kurang hari Minggu, ya kan? Orang berpikir kalau ikut punguan kor, ina 1, ina 2 dan segala macam itu di gereja, dia berpikir dengan cara begitu dia bisa masuk surga. Tapi itu salah. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatannya. Manusia melakukan berbagai macam cara, tapi tidak mungkin itu bisa menyelamatkan dirinya. Saya guru jemaat di satu gereja Lutheran. Artinya saya tahu peristiwa itu, bagaimana itu dilakukan. Orang-orang terus berpikir. Maka di gereja khotbah saya terus bagaimana manusia diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut dia baik. Dan Allah sendirilah yang harus memberikan jalan keluarnya. Jalan keluar dengan cara apa? Sistem penggantian atau yang disebut dengan substitusi. Jadi setelah manusia berdosa, dijalankanlah sistem penggantian ini. Jadi manusia setelah jatuh dia di hadapan Tuhan, dia berdosa, maka Allah menentukan sistem penggantian dengan cara apa? Ada darah yang dicucurkan, binatang yang mati dibunuh. Ini yang pertama di dalam perjanjian lama. Jadi waktu Adam dan Hawa itu kemudian diusir Tuhan dari Taman Eden. Sebelum diusir dari Taman Eden itu, manusia itu ditanya oleh Tuhan, siapa yang menyuruh engkau untuk memakan buah pengetahuan? Kemudian manusia itu bilang, Tuhan tanyakan begini, Adam di manakah engkau? Manusia itu berkata, ketika kami mendengar engkau datang, maka kami bersembunyi karena kami telanjang. Maka akhirnya Tuhan melakukan apa terhadap mereka? Manusia itu mengambil daun-daun pohon, kemudian disematkanlah kepada tubuhnya. Apakah sebelumnya mereka itu tidak malu dan takut? Tidak. Tidak ada rasa malu di dalam diri manusia waktu mereka diciptakan, karena sifatnya adalah sempurna. Tetapi akibat daripada dosa, maka manusia merasa malu, manusia merasa takut.
Jadi yang dilakukan oleh Tuhan yang pertama itu adalah ada binatang yang dibunuh, ada darah yang dicurahkan, sehingga kemudian kulitnya itu diambil, ditutupilah tubuh mereka. Apakah dosa itu tetap di dalam diri mereka? Ya, tetapi mereka ditutupi. Itu nanti perlambang bagaimana Yesus menutupi dosa manusia. Sekalipun dosa itu tetap ada di dalam diri manusia, tapi Tuhan menutupi. Jadi istilah dibenarkan itu bukan berarti kita benar. Ya kan? Kalau saya sebagai seorang pengajar misalnya, mahasiswa saya melakukan kesalahan nomor 1, 2, 3, gagal dia, ya sudahlah saya benarkanlah daripada gagal. Itu artinya sebenarnya dia nggak lulus, tapi saya benarkan. Jadi manusia itu sebenarnya tidak benar, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Tanyalah teman-teman kirimu, benar nggak hidupnya terus? Enggak, banyak. Mana lebih banyak kita lakukan, yang benar atau yang salah? Dosa atau kebenaran? Dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan membenarkan kita. Jadi di dalam bagian ini, yang pertama itu binatang itu dibunuh, ada darah yang dicurahkan, kemudian ada korban dari Habel yang diterima oleh Tuhan. Jadi kan Kain itu mempersembahkan apa? Mempersembahkan buah-buahan dari ladangnya. Tetapi Habel itu mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Itu pertama sekali, kemudian ada korban bakaran kepada Tuhan diberikan. Dan itu harus membunuh, mencurahkan darah. Ada sistem pergantian di situ. Jadi sistem korban orang Israel tidak mencapai puncaknya. Hanya merupakan satu simbol atau bayang-bayang dari yang akan datang. Jadi kalau kita membandingkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5, hewan tidak mungkin menggantikan manusia. Maka hari raya kurban yang dirayakan oleh teman kita hari ini, itu kan sudah dilakukan itu sejak zaman dahulu. Mulai dari zamannya Adam sampai dengan zamannya Yesus, itu masih dilakukan pengorbanan itu. Tapi kemudian Yesus yang terakhir. Karena apa? Karena binatang atau hewan tidak mungkin mengganti manusia. Kenapa? Karena ada perbedaan kualitas. Dan yang bisa menggantikan manusia haruslah manusia. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus Yesus, kenapa bukan yang lain. Jadi Bapa menentukan Tuhan Yesus menjadi jalan pendamaian, yakni harus mati menebus dosa. Harus mati untuk membayar hutang dosa dengan memakukan surat dakwaan, surat hutang itu di kayu salib. Jadi Yesus disalibkan itu artinya dosa, hutang dosa itu, surat dakwaan, surat hutang itu dipakukan di sana. Karena memang akibat dosa kan harus mengalami yang namanya kematian. Jadi Yesus harus mati. Jadi cara yang Tuhan tentukan hanya satu cara. Manusia bersalah kepada Allah, harus Allah yang menentukan cara pengampunan. Kita nggak bisa menentukan itu. Makanya semua usaha manusia gagal. Karena tidak ada cara manusia untuk bisa mencapai Tuhan, untuk bisa menyelesaikan dosanya. Tidak ada cara yang lain, hanya cara Tuhan. Karena cara kita tidak mungkin bisa untuk bisa menyelesaikan dosa kita. Dan cara pengampunan itu adalah hanya lewat kematian Yesus di kayu salib. Dan itu menggantikan. Maksudnya menggantikan itu apa? Kita harus mati, harusnya di kayu salib, menanggung akibat daripada dosa itu. Tetapi Yesus menggantikan. Jadi mereka kemudian yang percaya akan karya penyelamatan ini tidak lagi mengalami namanya kematian kekal itu akibat daripada dosa itu. Kenapa? Karena Yesus yang menggantikan. Jadi manusia yang berada di dalam dosa itu, dosanya kemudian ditimpakan kepada Kristus, sehingga dosa itu ditanggung oleh Kristus. Kristus menggantikan saya, menggantikan kita semua. Itu namanya substitusi, pergantian. Jadi Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus atau Allah menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya dinyatakan lewat cara apa? Kita digantikan. Jadi kasih itu
ditunjukkan kepada manusia. Kepada Yesus tidak ditunjukkan kasihnya, justru murka Allah dinyatakan kepada Yesus. Yang harusnya kita dimurkai, murka itu kemudian diberikan kepada Yesus. Kita menjadi dikasihinya, digantikan. Itu maksudnya pergantian itu. Jadi harusnya kita yang dihukum, tapi sekarang Kristus sekarang yang menggantikan kita. Dengan demikian, Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Itu yang dilakukan oleh Yesus supaya kita mengerti. Jadi Kristus itu yang mati di kayu salib itu menggantikan kita. Harusnya kita yang dihukum, kita yang harus disalibkan, tapi kemudian itu diganti oleh Yesus. Saya harap kita bisa mengerti sampai di sini supaya kita memahami kenapa Yesus harus mati. Karena memang akibat dosa harus mati. Tidak ada cara yang lain. Dan cara satu-satunya adalah harus Yesus. Kenapa harus Yesus? Karena memang tadi saya sudah sebutkan ini, yang menggantikan manusia haruslah manusia. Hewan tidak bisa, karena kita tidak sebanding dengan hewan atau binatang. Jadi yang sebanding dengan manusia harus manusia. Tetapi persoalannya adalah semua manusia telah berdosa. Hanya satu yang tidak berdosa, yaitu Tuhan. Tetapi akibat dosa kan harus mati. Tuhan tidak mungkin mati. Kenapa? Karena dia roh. Roh tidak bisa mati. Maka caranya bagaimana? Tuhan itu, Allah itu harus menjadi manusia. Inilah yang tidak dimengerti oleh agama-agama yang lain. Mereka berkata, kenapa Allah harus mati? Tidak mungkin Allah menjadi manusia. Benar, tidak mungkin Allah menjadi manusia bagi manusia. Tapi bagi Tuhan, persoalannya kan manusia memakai standar dia, memakai pemikirannya untuk mencoba memikirkan tentang Allah. Itu yang tidak mungkin manusia pikirkan. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Allah menjadi manusia lewat Yesus Kristus. Dan ketika Yesus menjadi manusia, dia bisa mati. Sehingga Yesus yang adalah Allah tidak mungkin berdosa. Ya kan? Jadi Yesus itu kudus, benar, sehingga Yesus memenuhi syarat menjadi kurban menggantikan manusia. Jadi kalau manusia berdosa yang menggantikan manusia berdosa sama aja. Tetapi ketika yang tidak berdosa, yang benar menggantikan yang berdosa, maka pengorbanan dia bisa diterima. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, Allah kemudian melihat itu. Dan kemudian akhirnya karena manusia ini mau percaya kepada Yesus, maka manusia yang berdosa ini pun dibenarkan. Lewat siapa? Lewat Yesus. Makanya keselamatan tidak bisa melalui yang lain, hanya lewat Yesus Kristus. Jadi jangan berpikir di luar daripada Kristus ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Oke, jadi di dalam hal ini terjadi karena mereka telah diperdamaikan dengan Allah lewat kematian daripada Kristus dan dibenarkan oleh darahnya serta oleh hidupnya. Mereka beroleh keselamatan. Jadi manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Karena tadi sebelumnya kan manusia itu memberontak kepada Tuhan. Tapi sekarang akibat daripada Yesus ada perdamaian, ada rekonsiliasi. Dan kemudian manusia itu dibenarkan oleh darah itu. Tadi saya sudah mengatakan, darah di dalam perjanjian lama itu ditumpahkan. Ya kan? Untuk apa? Menutupi manusia yang berdosa. Darah ditumpahkan untuk apa? Kurban kepada Tuhan. Tetapi manusia tidak mungkin bisa digantikan oleh darah binatang. Harus darah yang tidak berdosa. Dan lewat darah Kristuslah manusia dibenarkan. Dan kemudian lewat itulah manusia beroleh kehidupan yang kekal. Kita membaca di dalam Roma 3:23-26 ini. Karena semua manusia
telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Perhatikan, karena iman. Jadi kita perlu beriman kepada Yesus dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Jadi Allah yang adil itu harus menghukum, ya kan? Jadi ketika Kristus mati, Allah menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan membenarkan kita. Allah membenarkan kita. Tadi yang saya sebutkan itu, kita tidak benar, tapi karena Yesus sudah berkorban, sudah mati, maka ketika kita percaya kepada Dia, kita dibenarkan. Walaupun kita tidak benar, tapi kemudian Tuhan membenarkan kita. Kita bisa baca itu di dalam bagian Alkitab yang lain. Jadi Yesus itu, siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan, dan Yesus itu dari nama diri dalam bahasa Yunani yang berkata dari akar kata bahasa Ibrani, dari kata Jehoshua atau Joshua, dari akar kata Yasha atau Hosea yang artinya menyelamatkan. Dan kemudian kata Kristus itu adalah sebuah jabatan, artinya yang diurapi, merupakan terjemahan dari kata Ibrani Mesias yang artinya diurapi oleh Tuhan. Jadi Yesus adalah yang dipilih oleh Allah menjadi juru selamat, menjadi penyelamat bagi manusia. Itu arti nama daripada Yesus Kristus. Jadi Allah melalui Yesus memberikan keselamatan kepada manusia berdosa. Jadi kemudian kita berbicara tentang apakah kemudian itu adalah sesuatu hal yang adil. Bukankah Allah adalah Allah yang adil, yang salah yang dihukum, yang tidak bersalah dibebaskan? Karena kan kalau adilnya kita semua yang mati kan? Itulah adilnya. Tetapi perhatikan, disitulah Allah menunjukkan kasih-Nya, disitulah Allah menunjukkan keadilannya. Mengapa Kristus yang tidak bersalah dihukum? Kalau dalam pengadilan kan itu kan bahaya itu. Yang tidak bersalah dihukum, kemudian yang bersalah dilepaskan, justru itu tidak adil namanya. Dan di dalam hal ini kita melihat bahwa Yesus yang tidak bersalah dihukum, dijadikan berdosa, dan kita yang bersalah di dalam Dia justru dibenarkan. Kalau demikian, apakah ada keadilan Allah? Ya, ada keadilan Allah di situ. Yang salah tetap dihukum, tetapi Allah menggunakan sistem substitusi itu tadi, sistem penggantian, digantikan. Dan sistem penggantian adalah satu-satunya cara yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau begitu, apakah Yesus dipaksa? Tidak, Dia rela, Dia mau. Makanya Yesus mengatakan, aku datang untuk menjalankan kehendak-Mu, aku datang untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Tujuan Yesus datang adalah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya Yesus rela melakukan itu. Dia sadar, Dia tahu bahwa hal itu harus dilakukan. Dia jalankan itu di dalam kerelaan, dan tidak ada pemaksaan sedikit pun di dalam itu. Kalau kita membaca teks-teks Alkitab ini, kita akan melihat bagaimana manusia itu diselamatkan dan siapa itu Yesus Kristus. Yohanes 12:47. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus itu adalah juru selamat. Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah kebenaran dan hidup. Dia itu adalah satu-satunya jalan. Dan Yohanes 3:16 yang begitu terkenal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, dan hanya Dia satu-satunya anak tunggal Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi Yesus itu, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 ayat 14 ayat 16,
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita melihat bahwa Yesus itu anak tunggal Bapa. Saya tidak akan bicara tentang doktrin Tritunggal hari ini. Nanti ada topik khusus akan membahas itu. 2 minggu lagi ya, AKK boleh belajar tentang itu. AKK atau PKK? AKK akan belajar tentang itu. Oke. Jadi di dalam Matius 16 ayat 13 ayat 16, pertanyaan kemudian ditujukan oleh Yesus kepada murid-murid. Jadi waktu Yesus bersama murid-murid akan kembali ke Yerusalem, ini diperkirakan tahun terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Jadi Yesus melayani itu kan 3,5 tahun. Jadi kira-kira ini tahun ketiga. Mereka akan kembali ke Yerusalem, dan mereka harus melewati satu daerah yang namanya Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi itu adalah daerah di mana penyembahan berhala begitu banyak. Ada patung-patung dewa di sekitar jalan itu. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-murid, "Kata orang, siapakah aku?" Maka murid-murid menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia atau salah satu daripada nabi. Jadi pada waktu itu Yesus bertanya menurut pendapat orang banyak siapa dia. Tapi kemudian pertanyaan secara spesifik kepada murid, menurut kamu siapakah aku? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah juru selamat. Walaupun pada waktu itu Simon Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Makanya Yesus mengatakan, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tadi saya sudah jelaskan kenapa harus Yesus. Karena satu orang, apakah satu orang bisa menggantikan seluruh dunia? Ya karena beda kualitasnya itu tadi. Tuhan Yesus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Manusia tidak bisa menjadi Allah, tetapi Allah bisa menjadi manusia. Ini yang tadi saya sebutkan itu mustahil dalam pemikiran orang, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia bisa merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia. Dan kita percaya Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tujuannya adalah membayar harga, menebus kita, membeli kita ulang. Apa pantas? Ya, karena dia Allah dan kualitasnya berbeda. Jadi kita digantikan karena kualitasnya berbeda dengan kita. Kristus adalah Allah yang sejati, maka dia bisa menggantikan semua manusia berdosa. Hal itu dilakukan lewat apa? Lewat kematiannya di kayu salib. Jadi ketika Kristus mati di kayu salib, dia mengganti manusia itu. Dan sesungguhnya kalau kita perhatikan penderitaan Yesus itu tidak dimulai di Taman Getsemani, tapi sejak dia lahir, dia sudah mengalami penderitaan itu. Penderitaan akibat daripada dosa manusia. Dilahir di kandang domba, dia yang tidak terbatas menjadi terbatas, Allah yang mulia menjadi hina. Dan kita lihat itu sepanjang hidupnya Yesus mengalami penderitaan itu, sehingga dia dikenal sebagai the man of sorrow atau manusia yang menderita. Dan memang sepanjang hidupnya sampai matinya Yesus mengalami penderitaan akibat daripada manusia, dosa manusia. Sehingga Yesus pernah berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk tempat tidur saja pun dia tidak punya. Itu menunjukkan penderitaan yang begitu luar biasa. Dia pencipta alam semesta, tapi tak kala dia datang kepada ciptaannya, dia ditolak. Dia mengalami sengsara dan puncaknya adalah kayu salib. Dan tujuannya adalah untuk menggantikan kita. Jadi yang dikerjakan oleh Yesus, mari kita perhatikan mulai dari Taman Getsemani itu.
Bagaimana Yesus ketika dibawa pada malam hari itu, dia menyerahkan diri setelah berdoa di Taman Getsemani. Bagaimana pergumulan yang begitu luar biasa sehingga ketika dia berdoa di sana, keringatnya itu atau peluhnya itu seperti titik-titik darah. Saat itu, malam itu, Yesus diadili, dia dipukul, diludahi, ditampar, ditendang, diolok-olok, dipermainkan, dan dia disesah, tubuhnya babak belur, dia dicambuk, dipukul, sehingga tubuhnya penuh dengan luka dan berdarah. Dan kita perhatikan, kemudian sampai disebutkan dalam kitab Yesaya itu, wajahnya pun tidak bisa lagi dikenali. Kalau kita nonton di Passion itu masih bisa dilihat wajahnya, ya kan? Tapi kalau Yesaya mengatakan benar-benar mengerikan, tidak ada yang sanggup untuk melihat wajahnya, saking mengerikannya. Dan puncaknya adalah bagaimana kemudian Yesus disalibkan di Golgota itu. Dan disitulah kemudian dosa seluruh manusia ditanggungkan di atasnya. Itu sebabnya dikatakan di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kerelaannya, supaya kita manusia itu dibenarkan. Dan kalau kita perhatikan bagaimana di dalam pergumulannya, ini satu hal yang harus kita pahami. Ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tidak mengerti kenapa Allah harus meninggalkan Yesus. Kenapa Allah harus meninggalkan Allah? Mengapa Allah dalam persekutuan yang kekal itu mengalami satu perpisahan di situ? Tetapi yang harus kita mengerti adalah melalui perpisahan itu, ketika Yesus mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita yang tadinya terpisah dari Allah akibat dosa, kemudian akhirnya kita dipersatukan kepada Allah lewat Yesus Kristus. Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi justru pada waktu itulah manusia berdosa itu kemudian diperdamaikan, mengalami rekonsiliasi, dipersekutukan lagi dengan Allah. Dulu Adam mengalami persekutuan dengan Allah akibat dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Yesus, Adam yang kedua itu, kemudian berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi pada waktu itulah kemudian manusia berdosa itu mengalami rekonsiliasi kembali dengan Tuhan, memiliki persekutuan kembali dengan Kristus. Dan perpisahan itu menggambarkan penghakiman, penghukuman yang kekal, dan kita memang harusnya dihukum secara kekal itu permanen. Tetapi Kristus sekali lagi menggantikan kita supaya kita bisa dilepaskan daripada penghukuman Allah, dan murka Allah itu kemudian ditimpakan kepada Yesus, dan itu kemudian memuaskan hati Tuhan. Jadi waktu Kristus mati, murka Allah itu dipadamkan. Harusnya murka itu ditumpahkan kepada seluruh manusia, tapi Kristus ketika dia mengalami kematian di kayu salib, murka itu kemudian padam. Tuhan dipuaskan lewat kematian Yesus. Jadi Alkitab mencatat itu, kata propisiasi dalam Roma 3 ayatnya yang ke-25. Kristus ditentukan menjadi jalan pendamaian. Kata propisiasi itu berbeda dengan kata rekonsiliasi yang dari tadi saya sudah bicarakan. Karena rekonsiliasi itu berarti pendamaian, dan itu digambarkan misalnya bahwa antara Allah dan manusia ada satu tembok yang memisahkan, yang tidak bisa ditembus, tapi kemudian lewat salib Kristus tembok itu dirubuhkan. Itu namanya rekonsiliasi, sehingga ada pertemuan, ada persekutuan. Penghalang yang membuat perpisahan kemudian itu dihilangkan, sehingga yang berpisah kemudian bisa bersatu kembali. Tetapi propisiasi itu menggambarkan Allah yang murka. Murkanya itu tidak bisa dihentikan, menuntut semua manusia dihukum selama-lamanya. Dan murkanya hanya bisa dihentikan oleh satu hal, yaitu apa? Korban yang memuaskan dia. Dan korban itu yang memuaskan itu hanya satu. Siapa itu? Yesus Kristus. Dan korban yang bisa menghentikan murka Allah sekaligus membuat Allah tidak lagi menghukum manusia.
Karena dia puas dengan pengorbanan itu. Dulu manusia mengorbankan hewan, tapi Tuhan tidak pernah puas dengan kurban itu. Darah yang ditumpahkan dari dulu itu tidak membuat hati Tuhan puas. Tapi kemudian ketika Kristus menjadi kurban di kayu salib, hati Tuhan dipuaskan. Maka manusia tidak lagi mengalami murka daripada Allah. Jadi tidak ada yang lain, hanya Yesus satu-satunya. Dan lewat kematian Kristus di kayu salib, dirobeknya tirai pemisah itu. Kita tahu ya itu kan kisahnya itu. Ketika Yesus disalibkan, maka penghalang di bait suci itu pun dirobekkan. Sehingga yang dulu manusia tidak bisa langsung kepada Tuhan berdoa, sekarang bisa. Akibat sudah merobek tirai pemisah, dia menebus, dia membayar hutang dosa kita. Dan Kristus membeli kita ulang dengan membayarkan dirinya sebagai pengganti. Dialah yang memberikan kita hidup, menjadikan kita hidup, memberikan kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang digabungkan dengan Allah kembali. Jadi hidup kekal itu bukan kita hidup selama-lamanya, bukan itu. Tetapi kita dihubungkan, digabungkan kembali dengan Tuhan. Kita memiliki relasi, kita memiliki persekutuan yang hidup, disatukan dengan Kristus lewat Kristus, dan tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Kita bisa mati secara fisik, tetapi ketika kita mati secara fisik, persekutuan kita tidak akan pernah berakhir. Apa yang kita lakukan bernyanyi, di sorga nanti pun kita akan bernyanyi. Kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ketika kita dibangkitkan nanti, persekutuan itu tetap terjalin. Dan tidak ada yang bisa memisahkan itu. Maka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 36 sampai dengan 39, itu sebabnya Paulus mengatakan, aku yakin bahwa hidup maupun mati, pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang, makhluk lain atau kerajaan angkasa, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Disitulah kepastian keselamatan itu menjadi milik manusia. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah kembali. Tidak ada yang bisa merebut kita dari Tuhan. Kenapa? Karena Dia lebih besar daripada apapun. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Ketika kita sudah di tangan Tuhan, tidak ada yang sanggup merebut kita dari tangan Tuhan. Apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Waktunya sudah habis ya. 5 menit lagi. Oke. Di luar tanya jawab atau di dalam tanya jawab itu. Oke, jadi bagaimana manusia diselamatkan? Caranya manusia diselamatkan dalam Roma 10 ayat 9 itu jelas disebutkan. Yang kita lakukan apa? Kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Pada waktu itulah kita diselamatkan. Jadi di sini kita melihat manusia diselamatkan di dalam Kristus berdasarkan apa? Iman. Mengaku dengan mulut. Maka perlu namanya pengakuan bahwa engkau adalah Tuhan di dalam hidupku. Tanpa itu tidak mungkin manusia diselamatkan. Jadi bagaimana kita memahami iman yang seperti ini? Roma 10 ayat 9 menunjukkan bahwa iman itu berkaitan dengan namanya ketulusan hati. Itu sebabnya dikatakan percaya di dalam hati. Jadi bukan kita ngomong bisa saja orang berkata aku percaya kepada Tuhan, tapi di dalam hati tidak. Makanya disebutkan, dijelaskan itu percaya itu di dalam hati. Namun di ayat yang sama juga mengatakan bahwa iman itu berkaitan dengan kita menyaksikan iman kita itu. Artinya apa? Aku mengaku bahwa engkau adalah Tuhan dengan mulut. Jadi dari hati itu keluar dari mulut kita. Jadi pengakuan dalam hati, ketulusan dalam hati, bahwa kita percaya kepada Dia adalah Tuhan. Kemudian itu kita nyatakan lewat perkataan kita, bahwa kita mengaku Dia adalah Tuhan. Jadi dari istilah iman adalah percaya, akar katanya percaya kepada Allah bukan tindakan yang didasarkan kepada sesuatu yang tidak beralasan,
tetapi kepada janji Allah bahwa Dia adalah pribadi yang berjanji, yang menyatakan dirinya bahwa ketika engkau percaya kepadaku, engkau akan pasti masuk surga. Itu janjinya Tuhan. Maka ketika kita percaya kepada Dia, jadi itu bukanlah janji yang bohong, bukan janji seorang pria kepada wanita yang disukainya, bukan itu. Karena itu bisa hanya di mulut saja, tidak keluar dari hati yang paling dalam. Tetapi janji Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin berbohong, karena Dia adalah Allah, maka janjinya itu adalah sesuatu hal yang kemudian kita katakan, aku percaya, aku beriman kepada itu. Janji Allah yang berpribadi, yang menyatakan dirinya bahwa Dia layak dipercayai. Jadi iman bukan merupakan satu loncatan di dalam kegelapan, tetapi satu kepercayaan di dalam Allah yang memindahkan kita dari kegelapan itu kepada terang. Kata eklesia itu, dari kegelapan dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Dan iman itu menyediakan itu tadi penggantian iman itu menyediakan substansi untuk kepercayaan kita akan masa yang akan datang. Jadi hal yang kita tidak ketahui di masa yang akan datang, kita percaya terhadap sesuatu yang tidak kita lihat, itu namanya beriman. Sesuatu di depan kita tidak tahu surga itu seperti apa nanti, tapi kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus itu, kita akan bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Itu namanya beriman. Jadi bukan sekedar percaya kepada Allah, tetapi berarti mempercayakan diri sepenuhnya. Tidak ada lagi yang lain di luar daripada Kristus. Jadi kita dibenarkan dalam iman kepada Kristus, maka tidak ada lagi tempat bagi perbuatan baik, jasa manusia dalam upaya membenarkan dirinya di hadapan Allah. Jadi hanya lewat anugerah Allah yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Maka istilah ini disebutkan, secara kita dilahirkan secara baru atau lazim kita sebut dengan lahir baru oleh kuasa Roh Kudus adalah langkah awal di mana Allah melakukan tindakan penyelamatan. Dan kemudian ketika kita membaca Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14 itu, kemudian kita dimateraikan. Jadi waktu sekarang ini yang kita lakukan apa? Ketika kita mau diselamatkan, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ada pengakuan dari mulut bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan menyelamatkannya. Seseorang mungkin percaya bahwa makanan dapat menjaga tubuh, tetapi kalau dia tidak memakan itu, maka dia akan kelaparan dan mati. Jadi seseorang kalau dia berkata Yesus adalah Tuhan tapi tidak mau menikmati Yesus itu, menerima Tuhan itu, maka dia akan mengalami kematian yang kekal selama-lamanya. Makanya Yohanes pasal yang pertama ayat 11-12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan Yesus berkata di dalam kitab Wahyu kepada Yohanes itu, dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi harus ada penerimaan. Kita harus menerima dia masuk di dalam diri kita. Yesus sesungguhnya sering sekali mengetuk pintu hati kita. Dia mau masuk ke dalam. Tapi apakah kita mau membuka hati kita supaya dia masuk ke dalam? Dan hari ini pun itu akan ditanyakan kepada kita. Maukah kita membuka hati kita, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Jadi ketika kita percaya, memiliki iman di dalam Kristus, ingatlah, kita tidak lagi dihukum karena kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Dan orang percaya tidak lagi menerima penghukuman karena Kristus sudah mati untuk menggantikan kita. Untuk keselamatan dari hukuman maut itu tidak perlu lagi ada juru selamat yang lain atau usaha apapun, karena keselamatan dan hidup kekal itu sudah menjadi milik orang percaya. Waktu kapan? Waktu kita tadi mengaku dengan mulut kita, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, maka kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Itulah yang dijelaskan oleh Alkitab sebenarnya kepada kita. Saya harap ini sudah jelas bagi kita sekarang. Jadi tidak ada lagi di antara kita yang berkata,
Kalau ditanya bagaimana caranya selamat, maka aku harus ikut pengumuman KOR 1, 2, 3. Aku harus rajin ke gereja, aku harus rajin baca Alkitab, aku harus rajin berdoa. Bukan itu. Tetapi yang harus kita lakukan apa? Percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mengundang Yesus masuk di dalam diri kita. Ketika Yesus mengetuk pintu hati kita, kita buka, maka Yesus akan masuk dan kita bersama-sama dengan Dia. Dia bersama-sama dengan kita dan kita memiliki hidup yang kekal. Ketika kita mati, maka kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Waktu Tuhan datang kedua kali, sangkakala Allah dibunyikan, nama-nama dipanggilkan, nama kita pun ada di situ. Amin. Kenapa? Karena Yesus Kristus, karena kita percaya kepada Yesus. Tidak ada cara yang lain, teman-teman. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, seganteng, secantik apapun engkau, tidak akan bisa membawa itu ke surga. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Silakan, ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Silakan, Bang. Oke, sebenarnya itu jelas tadi ya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 3:16 itu sebenarnya jelas sekali itu sebenarnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengerunakkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya saja kepada Yesus. Tidak ada cara yang lain. Di dalam Efesus pasal 2:8-9 itu kan kita diselamatkan adalah ketika kita beriman kepada Yesus. Artinya hanya lewat keyakinan, kepercayaan kepada Yesus itu. Bagaimana caranya? Pertama, kita sadar bahwa kita orang berdosa. Dosa kita itu akan membawa kita ke neraka selama-lamanya. Itu yang pertama. Kemudian, datanglah kita kepada Yesus. Mengakulah kita dengan mulut kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dan memohon ampun supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian mengaku, percaya di dalam hati kepada Tuhan, mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah ada cara yang lain? Enggak, Alkitab mengatakan hanya seperti itu. Caranya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal? Roh Kudus itulah yang memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Karena roh itu bersaksi di dalam diri kita bahwa kita adalah anak Allah. Roma berapa itu tahe? Saya lupa di Roma berapa itu. Jadi Roh Kudus yang bersaksi di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11-12. Jika kita, saya lupa. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi percaya kepada Yesus itu hanya itu. Tidak ada yang lain. Kemudian kita tidak tahu, saya tidak tahu apakah Anda diselamatkan atau tidak. Tetapi engkau sendiri akan tahu apakah engkau diselamatkan. Lewat apa? Roh Kudus yang bersaksi di dalam diri kita bahwa kita anak Allah. Jadi kalau sampai hari ini kita belum yakin, belum ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka itu yang kita harus lakukan. Kita melakukan pertobatan itu. Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya supaya aku memiliki hidup yang kekal? Maka Yesus mengatakan, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Dari air itu kelahiran yang pertama, itu bukan bicara tentang baptisan, bukan. Tapi kelahiran yang pertama dan kemudian dilahirkan dari roh, itu lahir baru. Waktu kapan? Waktu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada waktu itulah Roh Kudus melahirbarukan kita. Teorinya seperti itu. Pelaksanaannya bisa orang berbagai macam cara. Ada orang lewat KKR, ada orang lewat musik.
Paulus itu bertobat lewat cara apa? Yesus datang sendiri dengan sinar yang terang. Kemudian dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan yang lain-lain, kita bisa lihat itu contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang bertemu dengan Kristus. Saya pribadi pun mengalami itu, pertobatan itu kapan? Waktu KKR. Ketika pengkhotbah menantang, maukah engkau meninggalkan dosamu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maka pada waktu itu saya membuka hati saya. Saya menerima Yesus. Pada waktu itulah saya mengalami sukacita. Karena saya merasakan Roh Kudus ada dalam diri saya. Maka Roh Kudus itu yang bersaksi bahwa saya adalah anak Tuhan dan sudah diselamatkan. Jadi saya tidak tahu sudah ada Roh Kudus, sudah diselamatkan. Gak bisa saya berkata begitu. Kita sendiri yang tahu itu. Walaupun dari buahnya kita bisa tahu, kita bisa lihat itu. Orang-orang yang sudah diselamatkan itu kan pastilah cinta Tuhan, pastilah mau terlibat dalam pelayanan. Ya kan, itu buahnya itu. Tapi itu pun tidak bisa ukuran otomatis karena banyak orang memanipulasi itu. Bisa juga itu dimanipulasi. Tapi kita sendiri tahu apakah kita diselamatkan atau tidak. Oke bang? Yang terakhir satu lagi pertanyaan karena sudah jam 7 nih. Ada? Udah yakin? Kalau mati kemana? Sudah? Kalau belum yakin, katakan saja belum yakin. Dan kita tidak perlu merasa malu karena itu. Karena semua kita harus mengalami proses. Justru kalau kita malu dan kita tidak mau dibimbing dan dibina, maka kita akan mengalami kematian yang kekal selama-lamanya. Jadi di tempat ini mungkin ketika saya jelaskan begini Anda masih bingung. Maka ada wadah yang lain. Silahkan tanya kakak pengurus bagaimana caranya. Ada kelompok kecil untuk kita bertumbuh dibimbing bersama-sama di tempat ini. Jadi ada kakak-kakak, abang-abang yang menyediakan hidupnya untuk boleh membimbing kita. Dan saya pun mengalami itu dulu. Saya dari gereja HKBP dulu. Kemudian saya pindah ke HKI jadi guru jemaat sampai sekarang. Dan itu mengalami proses yang di dalam Tuhan. Ya kan? Dan di tempat ini saya mengalami yang namanya pertobatan itu. Kalau tidak ada lagi saya akan lanjutkan beberapa menit lagi. Manusia berpikir bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika dia memiliki harta benda yang banyak, mengalami kesuksesan di dalam hidupnya. Namun saya mau mengatakan itu tidak menjamin bahwa kita akan memiliki hidup yang indah, hidup yang bahagia. Hanya Yesuslah kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya Yesuslah satu-satunya tempat kita bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Yang utama adalah ketika kita telah mendapat pengampunan dari Allah. Makanya dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi dan kesalahannya tidak diperhitungkan. Dan kita mengalami pengampunan itu di dalam Yesus Kristus. Orang percaya yang hanya mau hidup bagi Tuhan tidak akan pernah memikirkan keindahan dunia seperti dunia pikirkan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa di dalam segala keadaan, bila Tuhan ada di pihaknya, maka ia aman, maka ia akan aman dalam perlindungan Tuhan. Itulah yang Yesus katakan. Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamin kita. Maka pertanyaan terakhir bagi kita untuk kita renungkan, kita pikirkan, apakah Anda yakin sudah selamat? Apakah yang sudah kita mengerti dari apa yang sudah saya jelaskan itu tadi? Apakah Anda sudah mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus untuk kita diselamatkan? Apakah yang sudah kita berikan kepada Yesus yang telah memberikan nyawanya, yang menebus, mensubstitusikan kita? Harusnya kita yang menerima penderitaan. Harusnya kita yang mengalami murka Tuhan, mengalami hukuman kekal daripada Allah itu. Tetapi Yesus menggantikan kita. Murka Allah itu dipadamkan lewat kematian Yesus di kayu salib. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah kita sudah menerima keselamatan itu? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah saudara percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Hanya dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus sudah melakukan apa yang harus Dia lakukan. Dia sudah mati di kayu salib. Sekarang bagaimana dengan kita? Masihkah kita menganggap sepi kemurahan Tuhan yang sudah ditawarkannya? Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Adakah yang mau membukakan pintu hatinya bagi aku? Aku akan masuk ke dalam dan hidup
di dalam hidupmu. Ketika kita membuka hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka pada waktu itulah kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kita mengambil waktu di hadapan Tuhan saat ini. Firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita. Yesus sudah mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita semua tidak ada yang benar. Semua kita orang yang berdosa. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9, 10 dengan jelas mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3:23 berkata, sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan murka Allah sesungguhnya akan dinyatakan bagi kita. Tetapi syukur kepada Allah, murkanya itu tidak jadi diberikan kepada kita. Karena Yesus Kristus mau mati bagi kita. Hari ini, keselamatan yang kekal itu sedang ditawarkan bagi kita. Maukah kita menerima hidup yang kekal itu? Kalau kita mau menerima hidup yang kekal itu, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita membuka hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yesus sedang berdiri di muka pintu hatimu saat ini. Dia mengetuk pintu hatimu. Maukah engkau membuka hatimu, membuka pintu hatimu, supaya Yesus masuk ke dalam hidupmu? Engkau yang selama ini masih hidup di dalam dosa, Yesus mau masuk di dalam hatimu. Yesus mau mengampuni dosamu. Tapi jika engkau mengeraskan hatimu terus, ingatlah, neraka itu akan menjadi bagianmu. Tapi Allah sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat Yesus Kristus. Hari ini, maukah kita membuka hati kita? Kita yang selama ini masih hidup di dalam dosa, Tuhan mau mengampunimu, Tuhan mau menyelamatkanmu. Maka terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Katakanlah, Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan pengampunan-Mu. Ampunilah aku dan masuklah di dalam hidupku. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu, Engkau adalah Tuhan, jadilah Juru Selamat di dalam hidupku. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu lewat Yesus Kristus. Engkau sudah memberikan hidup yang kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu itu. Kau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, sehingga keselamatan itu menjadi milik kami, dan keselamatan itu kekal selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa mengambil ataupun membatalkan keselamatan itu. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hidup yang kekal yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang mengaku percaya kepadamu. Jikalau ada di antara kami yang masih mengeraskan hati, Roh Kuduslah kiranya akan membukakan mata rohani kami. Jikalau ada di antara kami yang masih belum mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus, saat ini kami berdoa supaya Roh Kuduslah kiranya memberikan penjelasan-penjelasan bagi kami, sehingga kami akhirnya meninggalkan dosa kami dan datang kepada Yesus, mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.